Assalamualaikum, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agnes Widya Kartika. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari kota Semarang. Fasilitator saya adalah Bapak Samto Darmos dan pengajar praktik saya Ibu Wahyu Deni Aryani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas dari koneksi antar materi Modul 11A.8. Semboyan Ki Hajar Dewantoro yang sering kali kita dengar yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani mempunyai arti yang sangat mendalam. Sebagai pendidik, ketika kita berada di depan murid kita harus mampu memberikan teladan yang baik kepada mereka. Dan ketika kita berada di tengah-tengah mereka, kita mampu membangkitkan semangat mereka untuk belajar lebih baik. Dan ketika kita berada di belakang mereka, kita mampu menjadi motivator, mendorong mereka ke arah jalan yang benar. Ternyata pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang saya tahu sangat luas dan mendalam. Antara lain tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran mempunyai arti pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah untuk hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan itu sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu diingat dan digarisbawahi adalah pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Karena kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tidak lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu sendiri. Kita sebagai kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya, bukan dasarnya. Hal ini digambarkan seperti seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang tumbuh di sekitarnya. Tetapi petani itu tidak dapat menggantikan kodratnya padi menjadi tanaman lain. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro sendiri menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Budi pekerti atau watak ataupun karakter menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Demikian kesimpulan dan refleksi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.